Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai rekan-rekan semua, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai potensi lokal menemukan peluang blue economy, green economy, dan juga circular economy yang ada di desa ataupun kota. Mari bersama menjelajahi kekayaan dan juga peluang ekonomi berkelanjutan yang tersembunyi di desa atau kota yang ada di sekitar kita. Mengapa sih kita harus membicarakan ekonomi berkelanjutan? Yang pertama dikarenakan perubahan iklim, di mana pemanasan global dan juga kerusakan sumber daya alam lokal membutuhkan tindakan yang segera mungkin. Yang kedua, kesadaran global. Dunia kini beralih ke blue economy, green economy, dan juga circular economy sebagai solusi jangka panjang. Dan yang ketiga, menuju uh, acuan Sustainable Development Goals sebagai pembangunan berkelanjutan. Berikut merupakan peta peluang yang ada di desa ataupun kota di Indonesia. Terdapat 70.000 desa yang ada di Indonesia yang dapat menjadi pusat sumber daya alam dan juga tradisi berkelanjutan. Selain itu, juga terdapat 98 kota yang berkembang sebagai hub inovasi dan juga distribusi. 60% penduduk desa menggantungkan hidup pada sumber daya alam lokal. Selanjutnya mengenai potensi blue economy di desa ataupun kota. Di Indonesia terdapat 17.000 pulau dengan garis pantai sepanjang 95.181 km. Adapun perikanan tangkap produksi mencapai 7,9 juta ton per tahun yang bernilai triliunan rupiah. Tidak hanya itu, potensi blue economy juga dapat menjadi pariwisata bahari yang terdapat di 275 titik lokasi prioritas nasional dengan potensi ekonomi berkelanjutan. Adapun potensi dari green economy yang terdapat di desa atau kota yaitu kawasan hutan seluas 125 juta hektar yang ada di Indonesia menyimpan nilai ekonomi berkelanjutan. Terdapat produk hutan non kayu yang dapat menjadi peluang ekonomi hijau bagi masyarakat sekitar. Yang kedua mengenai pertanian organik, di mana pada pertanian organik ini permintaan produk organik meningkat sebesar 20% per tahun. UMKM hijau berkembang pesat di sektor pertanian. Dan yang ketiga mengenai energi yang terbarukan, di mana potensi energi surya, air, dan juga biomasa belum tergarap sehingga investasi diharapkan nantinya mampu tumbuh 15% setiap tahun untuk energi yang bersih. Adapun potensi sirkular ekonomi yang terdapat di desa ataupun kota memiliki potensi nilai tambah ekonomi sebesar 15 juta per bulan. Kemudian volume sampah menurun senilai 68 juta ton sampah per tahun. Dan juga tantangan yang dihadapi oleh potensi sirkular ekonomi yang terdapat di desa ataupun kota sebanyak 72% sampah belum terkelola dengan maksimal. Adapun contoh studi kasus dari blue economy yaitu pada desa Bahari yang terletak di NTB. Di desa Bahari terdapat 3 lokasi yang dapat dikembangkan untuk budidaya dan juga konservasi. Yang pertama yaitu Kampung Lobster yang dapat memproduksi 1,2 ton lobster per tahun dengan metode budidaya berkelanjutan. Yang kedua, konservasi terumbu karang yang dapat digunakan untuk wisata dan juga perlindungan. Yang ketiga, kolaborasi inovatif antara koperasi nelayan yang bermitra dengan startup digital untuk pemasaran sebuah produk. Studi kasus yang kedua dari green economy yaitu contohnya dari desa organik yang ada di Bali. Yang pertama, sistem pertanian menggunakan sistem subak. Sejumlah 6.600 hektar sawah organik dengan sistem irigasi tradisional menjadi ekspor yang dapat menjadi eksportir beras premium ke Jepang.
Yang kedua, wisata edukasi yang menjadikan wisatawan belajar praktik pertanian berkelanjutan, sehingga dapat menambah pendapatan petani hingga 40%. Yang ketiga, adanya pengelolaan bank sampah menjadikan inovasi pengelolaan sampah organik menjadi pupuk serta mendukung pertanian dan juga mampu mengurangi limbah. Adapun peran pemerintahan dalam implementasi blue economy, green economy, dan juga circular economy diantaranya adalah memberikan kebijakan yang ramah seperti peraturan desa dan juga perwali yang mendukung praktik berkelanjutan. Yang kedua, adanya dana desa atau alokasi dana untuk inovasi dari implementasi tersebut. Yang ketiga, kemitraan. Dengan adanya kemitraan diharapkan mampu memberikan kolaborasi dengan BUMDes, UMKM, dan juga akademisi. Peran komunitas dan juga UMKM lokal. Yang pertama, koperasi produksi diharapkan mampu mengelola hasil laut dan juga pertanian organik. Yang kedua, UMKM daur ulang diharapkan mampu mengelola kerajinan kompos dan juga berbagai macam olahan dari barang bekas. Yang ketiga, pengembangan usaha UMKM daur ulang yang mencapai omset 1 miliar setiap tahunnya. Teknologi penunjang inovasi. Yang pertama adalah IoT untuk pertanian, di mana IoT menggunakan sensor cerdas untuk tambak dan juga pertanian yang presisi, sehingga mampu meningkatkan hasil hingga 30% per tahun. Yang kedua, platform digital, di mana pada platform digital ini dilakukan pemasaran online dan juga transparansi rantai pasok, di mana mampu menghubungkan produsen langsung dengan konsumen. Dan yang terakhir adalah startup lokal yang bekerja sama dengan Evesly, Tiny Hope, dan juga Waste for Change, sehingga mampu memimpin teknologi hijau. Adapun dukungan regulasi dan juga pendanaan mitra-mitra yang berkolaborasi diantaranya adalah program KLHK, ada Prokim, Proper, Kampung Iklim. Kemudian program KKP, Sentra Kelautan dan juga Perikanan Terpadu, program Kemendes yaitu Desa Tangguh Bencana, BUMDes Hijau, pendanaan dari pemerintah, Bank Sampah Nasional dan juga Desa Hijau, dan juga ada alternatif regulasi dan juga pendanaan, ada CSR dan juga Social Impact Investment. Adapun tantangan implementasi di tingkat lokal diantaranya adalah literasi ekologi sumber daya manusia dan juga pengetahuan tentang sistem ekologi masih cukup terbatas. Yang kedua, infrastruktur, akses jalan, dan juga fasilitas pendukung masih belum memadai. Yang ketiga, akses pasar pada koneksi antara penjual dan pembeli potensial masih sering terjadi kendala. Dan yang terakhir adalah budaya konsumsi yang sering berubah-ubah yang cukup signifikan sehingga membutuhkan waktu juga untuk beradaptasi kembali. Pembahasan selanjutnya mengenai strategi aksi di lingkungan sekitar kita. Yang pertama mengenai pemetaan potensi sehingga mampu mengidentifikasi sumber daya dan juga peluang spesifik di wilayah. Melakukan asesmen bisnis dan juga kelayakan ekonomi. Yang kedua, edukasi dan juga inkubasi, di mana pada tahapan ini kita melakukan pelatihan kepada masyarakat tentang praktik berkelanjutan dengan membentuk kelompok inovator lokal yang memfasilitasi pengembangan ide mereka. Yang ketiga, pilot project, di mana pada pilot project ini memulai dari skala kecil dengan dampak yang nyata, sehingga mampu menciptakan model percontohan yang bisa direplikasi. Monitoring dan juga dampak nyata. Adanya indikator keberhasilan, pengurangan sampah, kenaikan pendapatan lokal, dan juga pelestarian ekosistem. Kolaborasi lintas sektor dan juga platform data sangat terbuka untuk menjadi kunci evaluasi program. Kesimpulan dari pemateri hari ini adalah potensi besar yang dimiliki Indonesia merupakan kekayaan alam dan juga budaya yang dapat dikembangkan melalui blue economy, green economy, dan juga circular economy, di mana kolaborasi antar pemangku kepentingan sangat menentukan keberhasilan dari implementasi ini. Adapun peran vital dari masyarakat diantaranya para pemuda untuk menjadi motor inovasi dan juga perubahan. Selain itu, warga juga sebagai pelaku utama ekonomi berkelanjutan. Tidak hanya warga, tapi pemerintah juga sebagai fasilitator kebijakan dan juga pendanaan.
Mulai dari desa ataupun kota kita, mari wujudkan ekonomi hijau, biru, dan juga sirkular. Sekian materi pada hari ini. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.